kenal dengan Nagaraja. Bagi kalian yang belum kenal dengan Nagaraja, silahkan tulis di bawah kolom komentar ya. Nah, bagi kalian yang belum kenal, Nagaraja itu sudah memiliki rekor hingga tahun ini menjadi layangan terbesar dan juga terpanjang. Dengan ukuran 249 meter, 75 meter, layangan Nagaraja ini bisa melayang di udara. Bayangkan para pemirsa, dengan panjang 249 meter, itu sangat-sangat panjang sekali dan juga sangat besar sekali. Nah, pembuatan Nagaraja ini berawal dari motivasinya adalah layangan raksasa ini dibuat hanya semata-mata agar menegaskan Banjar Dangin Peken Sanur sebagai rumahnya layangan. Namun Nagaraja juga mengisyaratkan layangan yang membutuhkan waktu pengerjaan selama 2 bulan ini sebagai rajanya layangan di Bali dan sekaligus di Indonesia. Bayangkan para pemirsa, di Indonesia menjadi layangan super besar. Jadi Bali itu memiliki layangan yang sangat besar dan terletak di Sanur. Wow, bangga nggak kalian sama Bali? Pastilah bangga. Lebar layangan jangan ini mencapai 11,25 meter. Dan harus diterbangkan dengan 300 meter tali tambang yang berukuran milimeter. Bayangkan para pemirsa, jika di tangan kalian yang umurnya 10 tahun nggak bisa bakal memegang tali itu karena besar banget. Undagi atau pembuat layangan Nagaraja yang bernama Made Satra menyatakan layangan yang menggunakan sistem knockdown ini untuk membawa layangan hasil kreasi tangan warga Banjar Dangin Peken dibutuhkan 4 derek untuk membawanya ke pantai Mertesari. Bayangkan para pemirsa, jika kita hanya bisa menggunakan motor, layang-layangan yang kecil-kecil, kalau Nagaraja menggunakan 4 derek, bayangkan apalagi 4 bulldozer. Wis, pastinya sudah hancur jalannya. Layangan ini juga dianggap sebagai wadah kreativitas anak muda. Daripada anak muda berfoya-foya, lebih baik kreativitasnya dituangkan ke dalam layangan ini, ujar klien adat Banjar Dangin Peken yang bernama Imade Swale. Oke teman-temanku sekalian, mari kita lanjut ke urutan kedua. Di urutan kedua, lagi-lagi jatuh pada layangan naga. Pertanyaannya, kenapa selalu layangan naga yang menjadi juara di Indonesia sebagai layangan terbesar? Kenapa tidak ada pecuk, bebean, atau layangan kreasi lainnya? Tapi tunggu dulu, nanti kita akan jelaskan. Indonesia masih mendapatkan julukan negara dengan ragam budaya. Saking beragamnya sampai bingung, budaya siapa ini? Kadang-kadang ada gitu, tapi kadang-kadang enggak. Oke, mari kita lanjut. Saking beragamnya, bahkan kreasi mereka pun tidak main-main dengan membuat kreativitas layangan yang berbentuk naga atau berbentuk celuluk, bukan celuluk, tetapi naga. Layangan ini telah mencuri perhatian kita. Layangan yang menggunakan tapel atau kepala naga ini seolah-olah terlihat mustahil mau terbang. Kenapa mustahil? Ya karena kalian bisa lihat kepalanya sangat besar sekali. Namun dengan menyimak video berikut ini, layangan naga ini memang patut untuk diacungkan 4 jempol. Kalau saya punya 5 jempol, saya kasih 5 jempol. Dengan panjang yang mencapai 20 meter, layangan ini bisa mengudara dengan keindahannya. Untuk menaikkan layangan naga ini dibutuhkan 1 orang berbadan kekar seperti Patrick, bukan. Seperti SpongeBob, bukan. Seperti itu Sandy, ya betul sekali. Oke, mari kita lanjut. Namun, jangan salah, layangan naga ini bisa menarik si penariknya juga. Bayangkan para pemirsa, sudah layangannya besar dan juga penariknya 1 orang, walaupun berbadan kekar, dia tetap bisa ditarik seperti yang ini. Sebenarnya, layangan naga ini terlahir dari nenek moyang negara Cina, bukan nenek moyang negara kita. Karena nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Karena saat mereka ada di Indonesia, mereka membuat layang-layangan naga ini. Nah, kita setuju karena naga itu melambangkan keperkasaan. Bermain layang-layang ini memang mengasihkan dan tidak seru jika tanpa ada perlombaan. Selain asik, bermain layang-layang juga bisa membuat muka kita terlihat kosong, apalagi layangannya menarik atau menerbangkan si penariknya, seperti video yang berikut ini.
Oke teman-temanku sekalian, mari kita lanjut yang ke urutan ketiga. Di urutan ketiga jatuhnya pada layangan gurita. Akhirnya tidak layangan naga lagi ya pemirsa ya. Oke, layangan gurita dengan warna hitam ini terlihat cukup sangat besar sekali karena tentakel atau kaki gurita ini terlihat sangat indah sekali saat diterbangkan di udara. Dengan dipadukan dengan warna merah, gurita ini seakan-akan menari di udara. Terlihat nampaknya layangan ini tidak diterbangkan di Indonesia melainkan di Eropa. Nah, berikut ini video dari layangan-layangan gurita ini. Oke teman-temanku sekalian, mari kita lanjut di urutan kelima. Di urutan kelima ada layang-layangan bebean. Nah, layangan yang ini pasti banyak yang sudah kenal, terutama kalian yang tinggal di Bali. Layangan dengan nama bebean ini merupakan layangan yang berupa ikan atau di Bali disebut bebean. Layangan ini memiliki sayap, emper-emper, dan juga 2 buah ekor. Layangan bebean ini dapat diberi warna sesuka hati. Mulai ada yang memberi warna atau gambar yang berbeda di tengah bagian layangan ini. Dan juga ada yang menambahkan guangan. Guangan adalah alat tradisional yang dipasang di layangan agar layangan memiliki suara dan juga memiliki nilai tambah. Biasanya guangan ini dibuat dari serutan bambu atau dari kayu pohon pinang. Dengan menggunakan pita, layangan bebean ini bisa mengudara dengan suara yang merdu dan juga nyaring. Nah, berikut ini contoh layangan yang dibuat oleh salah satu banjar di Bali. Oke teman-temanku sekalian, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat dan juga menghibur kalian semuanya. Bagi kalian yang baru masuk ke channel ini atau yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk mendapatkan informasi dan juga hiburan yang lainnya lagi. Oke, see you.